Oke, di video kali ini kita akan melakukan demonstrasi instalasi ANSYS dengan floating license. Jadi, untuk skema lisensinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar di sini ya. Jadi, hal-hal yang dibutuhkan adalah satu buah komputer server, di mana komputer server ini dia akan memancarkan lisensi ANSYS, ya, software ANSYS ke komputer-komputer klien. Di sini bisa dilihat seperti itu. Ya. Jadi hal yang perlu disediakan pertama harus ada komputer servernya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komputer klien. Seperti itu. Terus yang ketiga, harus ada koneksinya, ya. Entah bisa koneksi LAN atau koneksi WiFi. Di sini kita ambil contoh, misalkan komputer servernya itu adanya di laboratorium kampus misalkan. Nah, di laboratorium kampus itu ada jaringan WiFi-nya. Misalkan namanya WiFi kampus 1 misalkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti komputer server itu berlaku sebagai pemancar lisensi. Ya, saja. Jadi komputer server ya di sini berlaku sebagai pemancar lisensi saja. Sedangkan komputer klien itu nanti yang menjalankan software ANSYS. Misalkan teman-teman mau simulasi ANSYS Fluent, mau simulasi ANSYS mekanikal, mau simulasi listrik, elektromagnetik, dan sebagainya. Itu nanti teman-teman melakukan simulasinya itu di komputer klien, komputer-komputer klien ini. Nah, nanti komputer klien ini mengambil license dari komputer server ini. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia berada di area WiFi yang sama, ya, di WiFi yang jaringan WiFi yang sama, seperti itu. Nah, lalu berarti nanti yang dilisensi, ya, yang dilisensi itu bukan komputer kliennya, ya, yang dilisensi yaitu komputer servernya saja, gitu. Jadi nanti kalau di sini pihak instansi teman-teman, misalkan kampus ya sudah melakukan pembelian ANSYS, nanti setelah pembelian tersebut ANSYS akan memberikan file pertama, file lisensinya. Terus yang kedua, nanti ANSYS akan memberikan ANSYS Customer Portal. ANSYS Customer Portal, di mana nanti di ANSYS Customer Portal tersebut, di web tersebut, itu berupa web ya, nanti teman-teman bisa melakukan segala download segala macam software ANSYS di situ semua. Nah, untuk melakukan lisensi ini, teman-teman setidaknya harus memiliki 2 buah software yang harus di-download dari ANSYS Customer Portal. Yang pertama, ANSYS License Manager. Ya, ini adalah software yang teman-teman harus download, fungsinya untuk menjalankan lisensi. Yang kedua, ANSYS Software Package. ANSYS Software Package ini ya software ANSYS-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau ini software untuk melisensi, yang bawah ini software untuk menjalankan teman-teman simulasi aplikasi ANSYS itu sendiri gitu. Nah, di sini ada Fluent, ada CFX, ada ANSYS Mechanical dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nanti lisensi ini, file lisensi ini ya, teman-teman harus tanam di komputer servernya di sini. Lisensi filenya jadi ditanam di dalam komputer server. Nah, supaya bisa tertanam di komputer server ya, teman-teman harus menginstal ANSYS License Manager dulu di sini. Jadi teman-teman install ANSYS License Manager terlebih dahulu di komputer server ya, karena kan software ANSYS License Manager kan untuk melisensi gitu. Nah, nanti di ANSYS License Manager teman-teman masukkan file lisensinya. Setelah itu ya, setelah terinstall file lisensinya ya, supaya komputer klien ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kan terblok ya. Kalau misalkan di jaringan WiFi yang sama, terkadang kan terblok ya, diblok oleh firewall. Nah, teman-teman nanti harus meniadakan firewall-nya dulu, harus dihilangkan dulu firewall-nya supaya dia bisa berkomunikasi antara klien sama si ANSYS ini.
Seperti itu. Jadi setelah firewall-nya diblok, dihilangkan, kemudian license-nya ditanam di komputer server, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tinggal menginstal software-software ANSYS tadi. Ya, misalkan software ANSYS Fluent misalkan ya. Di setiap komputernya seperti itu, di setiap sini. Ya, di setiap komputer klien. Seperti itu. Ya. Dan nanti teman-teman jadi tidak perlu melakukan menginstalasi lisensinya di komputer klien, ini tidak perlu, cukup di komputer server. Yang teman-teman perlu install di klien hanya softwarenya saja. Misalkan ANSYS Workbench ya, gitu. Atau ANSYS Discovery di sini gitu. Terus misalkan di server ini, misalkan teman-teman melakukan pembelian 5 buah license. Kan teman-teman belinya 5 buah license ya. Berarti kalau dari skema ini sudah kepake 3. Nah, berarti teman-teman nanti ada 2 jatah lagi gitu. 2 jatah lagi yang bisa gabung ke lisensinya server ini. Seperti itu. Kalau misalkan udah 5 terus ada tambah satu lagi 6, nah itu yang ke-6 nanti nggak bisa lagi. Nggak bisa menggunakan license lagi gitu. Terus ini kalau dibawa pulang gimana? Misalkan ini keluar dari zona WiFi, misalkan keluar dari lab nih. Ketika keluar dia nggak bisa melakukan, ini misalkan ini keluar dari lab, di sini berarti tidak bisa menggunakan ANSYS ya, karena jangkauan areanya itu di daerah biru ini. Misalkan dia keluar ya dari daerah biru ini, daerah WiFi misalkan, dia nanti nggak bisa lagi menggunakan ANSYS gitu. Kalau mau menggunakan ANSYS, misalkan ada mahasiswa masuk ke lab bawa laptop ya ini, nah ini bisa lagi nanti menggunakan ANSYS seperti itu. Oke. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, cara mendapatkan file-file ini ya. Kan harus kita asumsinya teman-teman udah punya komputer server, udah punya komputer klien ya, sudah tersedia semuanya, wifi jaringan juga udah ada. Nah, bagaimana cara mendapatkan license file? Ya, caranya ya teman-teman melakukan pembelian. Nanti setelah itu ANSYS akan memberikan license filenya. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke settingan komputer server. Nah, kemudian ANSYS License Manager itu teman-teman bisa akses ketik di ANSYS Customer Portal. Nanti kalau teman-teman melakukan pembelian ya, teman-teman bisa melakukan sign up pendaftaran sehingga teman-teman mendapatkan username dan bisa juga teman-teman mengenerate passwordnya di sini ya. Oke, kalau sudah download current release. Ini ANSYS Customer Portal, jadi teman-teman bisa mendownload bahan training. Di sini juga teman-teman bisa mendownload seluruh software punya ANSYS, bisa juga di sini. Oke, hal pertama kali yang harus kita download ya sesuai skema ini adalah ANSYS License Manager. Kalau ini kan nanti dapat langsung dari setelah pembelian ya. Ya, setelah pembelian nunggu proses baru nanti dapat ini. Ini kita asumsinya ya, teman-teman sudah dapat ini. Nah, sekarang untuk kita mendapatkan ini bisa cari di bawah sini di tools ANSYS License Manager. Ini tinggal di download saja. Ditunggu ya. Kita asumsikan teman-teman sudah berhasil mendownload ya. Ya, ini tadi kalau udah teman-teman sudah download di sini, di ekstrak. Setelah diekstrak dibuka filenya di sini. Nah, kalau sudah dibuka filenya, buka setup ini, pastikan ketika membuka setup ini, pastikan teman-teman klik kanan Run as Administrator. Run as Administrator. Buka. Oke. Sekarang kita install ini ANSYS License Manager. Install, ditunggu. Oke, I agree. Di sini baca. Next, ditunggu. Oke, kita asumsikan tadi teman-teman sudah menginstal ya
tinggal next terus finish ya. Kalau sudah finish selesai, teman-teman bisa langsung buka ini ANSYS License Manager yang sudah terinstall di sini ya, ANSYS License Manager. Terus di sini ada ANSYS License Management Center. Dibuka filenya, softwarenya. Oke. Nanti akan terbuka jendela seperti ini. Ya, akan terbuka jendela ANSYS License Manager. Oke. Kemudian kalau sudah terinstall ANSYS Manager, ini sudah terinstall di sini ya. Langkah berikutnya adalah teman-teman memasukkan lisensi filenya ini yang didapatkan setelah pembelian tadi, masukin ke software ini ANSYS License Manager di sini ya. Ya, dimasukkan. Caranya gimana? Oke. Caranya adalah tinggal klik di sini, Add License File, Browse. Terus teman-teman tinggal pilih ya. Tinggal pilih lisensinya, lisensi filenya. Terus open. Oke. Nanti di sini ada tulisan successful seperti itu. Ini kebetulan lagi nggak ada lisensi ya. Jadi nanti teman-teman yang kalau berhasil ya lisensinya sesuai dengan ID mesinnya, teman-teman akan di sini akan ada tulisan successful. Oke. Kalau sudah, di sini bisa dilihat ya, di sini pastikan bahwa di view status start stop license manager ini pastikan dalam kondisi aktif ya. Pastikan dalam kondisi aktif seperti ini. Kalau misalkan di sini masih ada, nah ini sampai di sini tanda centang hijau ya. Kalau tanda centang hijau ini berarti lisensinya sudah terpancar. Oke, berarti ini lisensi filenya sudah tertanam di sini ya. Nah, langkah berikutnya kita melakukan, ini kan terpancar ya, mulai terpancar, lisensinya mulai memancar. Nah, yang jadi masalah adalah si klien ini ya belum bisa berkomunikasi dengan si server ini. Karena apa? Karena ada firewall. Oleh karena itu, disarankan untuk mematikan firewall yang ada di komputer server. Ini kita sekarang posisinya adalah di komputer server ya. Di komputer server kita mematikan firewallnya terlebih dahulu. Caranya kita ke ini ya, settingan ini, kemudian ke update and security ya, kemudian ada Windows security. Di sini ada firewall ya. Di sini coba kita nonaktifkan. Sini. Ini dinonaktifkan ya. Kemudian yang public networknya juga dinonaktifkan. Oke. Kalau sudah dinonaktifkan, ini artinya kita sudah tidak ada lagi firewall ya. Jadi si klien sudah mulai bisa berkomunikasi dengan si server. Ini sudah bisa mulai berkomunikasi karena firewall-nya sudah dinonaktifkan. Langkah berikutnya adalah kita mengecek ya identitas dari komputer server dulu. Ya, IP dari komputer server itu apa sih ya? Ini sekarang posisi kita lagi ada di komputer server. Kita buka command prompt, terus ipconfig. Ya, terus di sini ada IPv4, IPv4 yang ini nih. Nih, IPv4 address. Di sini teman-teman bisa copy, ya. Oke, ini alamat IP address-nya si komputer server. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan computer name dari computer name-nya si server. Ini computer name servernya misalkan. Ya. Jadi terserah bisa menggunakan IP yang IPv4 tadi, atau menggunakan teman-teman bisa nge-save
Ini tadi computer name-nya terserah itu. Tapi kita coba sekarang pakai yang IPv4 aja ya. Gitu. Oke. Ini sudah kita capture ya, kita catat dulu aja ini. Catat si komputer servernya. Nah, langkah berikutnya kita akan lakukan di komputer klien. Oke. Nah, ini dalam kondisi sudah memancarkan lisensi ya komputer servernya. Sekarang kita akan melakukan tahap-tahap yang harus dilakukan di setiap komputer klien ini. Oke, sekarang kita ada di komputer klien. Ya, sekarang kita lagi ada di komputer klien. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan di awal bahwa komputer klien yang dibutuhkan apa? Ya, software ANSYS-nya itu sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi menginstal license-nya ya di komputer klien. Oke, sekarang kita langsung saja install software ANSYS-nya itu sendiri. Ya, caranya gimana? Caranya seperti tadi. Tinggal pergi ke ANSYS Customer Portal ya. Teman-teman di sini bisa lihat produknya. Kita kembali ke current release ini. Ya, bisa lihat di sini. Nah, produk yang teman-teman beli apa? Misalkan di sini kita menggunakan produk ANSYS Fluid and Structure CFD dan Mechanical ya. Berarti teman-teman harus mendownload yang ini nih. Ini tinggal download ya. Ditunggu. Oke, kita asumsikan teman-teman sudah mendownload filenya. Kemudian jangan lupa filenya diekstrak. Kalau sudah diekstrak, buka file ekstrakannya ya. Ini file yang sudah diekstrak. Nanti teman-teman di sini lihat di komputer kliennya ya. Ini kita posisinya lagi di komputer klien. Kita setup ya. Kita klik kanan, run as administrator. Klik yes. Oke. Kemudian install ANSYS product. Ditunggu. I agree. Jangan lupa dibaca dulu. Next. Ini di skip aja. Di skip ya. Next. Next. Nah, ini next. Ini no skip to configuration, I will configure later. Next. Next saja. Terus next, finish. Kita asumsikan teman-teman sudah terinstall ya software ANSYS-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada software ANSYS yang sudah diinstal. Karena kita installnya tadi Fluid Structure ya. Di sini teman-teman bisa lihat kita punya ANSYS Mechanical, kemudian ada ANSYS CFD juga, ANSYS Fluent dan sebagainya. Ya, ada Fluent seperti itu. Oke. Setelah kita melakukan instalasi ya, ini sudah diinstal di komputer klien. Ini kan kita posisinya di komputer klien ya. Nah, gimana caranya supaya si komputer klien ini terhubung dengan ini? Nah, caranya adalah si klien ini harus mengenali siapa komputer servernya supaya ANSYS ini bisa mengambil lisensi dari sini. Si klien bisa mengambil lisensi dari sini. Oleh karena itu, ya, kita harus menginput IP dari servernya ini di ANSYS-nya ini, di setiap kliennya. Nah, caranya gimana menginput IP address dari si server supaya si kliennya ini mengenal servernya? Berarti kan harus input alamat si servernya ya. Oke, caranya adalah teman-teman tinggal buka karena teman-teman tadi sudah menginstall software ANSYS. Nanti di sini ada software ini namanya Client ANSYS Admin Utility. Di sini fungsinya adalah untuk menginput IP address dari server supaya mengenali si komputer kliennya. Oke, caranya klik kanan. Open, run as administrator. Yes. Oke. Nah, specify the license server machine, add server machine di sini. Ini dibiarkan default, ini dibiarkan default. Ya, terus
Yang ini teman-teman bisa masukkan dengan hostname-nya ya. Jadi nomor servernya tadi nih yang ini kita copy. Oke. Paste di sini. Oke. Oke. Close. Close. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung membuka software ini untuk mengecek apakah software sudah berjalan dengan baik. Ini posisinya di klien ya. Oke, sudah terbuka ya. Lisensi sudah terpasang di sini. Ya. Dan perlu ada beberapa catatan di sini ya dari instalasi ini. Nanti teman-teman tinggal lakukan dengan cara yang sama di komputer klien yang lain. Ya, di komputer klien lain teman-teman bisa melakukan cara yang sama. Seperti itu. Ada beberapa catatan, contoh misalkan apakah komputer servernya harus selalu hidup? Iya, jawabannya iya. Jadi komputer server ini harus selalu dalam kondisi nyala ya komputernya. Seperti itu. Supaya lisensinya tetap terpancar. Terus kalau komputer servernya mati, ya nanti berarti ini tidak bisa mengambil lisensi ke servernya yang kliennya itu tadi. Oke. Oke, demikian demonstrasi tutorial melakukan instalasi floating license ANSYS. Sampai jumpa.